waduh, malu rasanya ini kita ini. Saya di rumah sakit ini memang sudah 11 hari ya, 8 hari di ICU, dan saat ini sampai pagi ini sudah 4 hari di ruang rawat inap. Malu rasanya. Dokter sih bilangnya sampai hari ini sudah keadaan sehat karena doa dari anak Indonesia dan sahabat-sahabatku semua yang ada di Indonesia. Malu sih rasanya, tapi ya itulah perjuangan untuk ketemu anak-anak di Indonesia. Bermula dari pada awal Juli saya diminta oleh masyarakat di daerah pegunungan yang konon katanya asal usul orang Batak di daerah pebukitan yang memang konon jalannya itu tidak bisa cross. Nah, saya tiba di sana didampingi oleh pejabat di Kabupaten Tobasa. Kasihnya istriku ini yang paling setia dan cantik ini di seluruh dunia. Nah, akhirnya saya memang ketemu dengan anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual, tetapi si anak kebutuhan khusus ini tidak tahu siapa yang membuatnya. Jadi setelah saya datang ke sana bersama dengan Kasat Reskrim Polres Toba didampingi oleh para pejabat yang sesungguhnya menurut informasi dari mana itu dari masyarakat, tidak pernah pejabat datang ke sana untuk membesuk dan melihat apa yang terang terjadi di dalam kehidupan anak itu. Memang pada saat di sana saya kira di awal Juli ya Ros ya. Mana ini istriku nih? Awal Juli itu saya berharap bertemu dengan korban ya, tetapi saya lebih awal datang karena opungnya sudah minta ketemu ya, dia harus ketemu kita. Nah, tapi akhirnya karena berpikir kok lama sekali ini Pak Anies dari Komnas Perlindungan Anak begitu ya, mengatakan itu, datang ke sini, tetapi karena tidak sabar karena si korban ini, anak yang kebutuhan khusus ini sudah mengandung hamil 8 bulan, diharapkan tanggal 20 itu operasi sesar. Nah, ternyata saya belum datang itu, tetapi dengan rombongan itu ada sahabat-sahabat saya Komnas Perlindungan Anak di mana ini di Toba, di Samosir, ada juga dari Perlindungan Anak PKB PPA dari Kabupaten Samosir, ada Kajari, dari Dinas Sosial, ada Dinas Sosial, lengkap lah. Nah, akhirnya rupanya dalam kondisi seperti itu opungnya meninggal karena nggak sabar gitu, berpikir kok Pak Aris ini dengan timnya ini kok lama sekali. Nah, sedang menggunting rumput ya di halaman rumahnya. Akhirnya ibu itu meninggal, padahal nggak sakit gitu. Jadi ini cerita memilukan sebenarnya. Nah, karena memilukan sekali, saya langsung bertemu dengan bupati yang sangat antusias lah terhadap persoalan ini, dan saya sampaikan di hadapan Muspika, istilahnya Porpinda. Ya, ada Kajari, ada Kapolres Toba, ada Dandim, ada wali kota, wakil
bupati dan bupati dan Semua lengkap, jajaran. semua jajarannya lengkap pada saat itu. Juga bersamaan kita beri apa ya, penghargaan ya, berupa apa namanya, ucapan terima kasih seperti itu. Supaya mereka meningkatkan Nah, perlindungan anak. Dan itu pada saat itu sungguh luar biasa. Bupati berjanji semua biaya sesar dan persalinan ditanggung oleh pemerintah daerah, dan meminta apa namanya, kepala dinas PPA Samosir untuk bertanggung jawab di bawah pengawasan Polres Samosir. Nah, setelah itu saya ditugaskan lagi dari kantor Kunker mengunjungi anak berkebutuhan khusus di Jembrana. Anda bisa bayangkan dari Denpasar itu 2 jam ya. Karena setelah kita memberikan penghargaan kepada Polda Bali karena kerja keras mereka mengungkap kasus apa itu ya, Ros, aborsi ilegal yang begitu banyak yang dilakukan seorang dokter berprofesi dokter gigi yang tidak pantas. Karena ketidakpantasannya, Komnas Perlindungan Anak berkunjung di sana. Nah, kebetulan ada anak seorang berkebutuhan khusus, umurnya 12 tahun ya, dan pelakunya itu 14 tahun, dan itu hamil pula lagi. Jadi sangat menyedihkan peristiwa itu. Nah, karena berita-berita yang berkembang ya, Ros ya, saya kira langsung kita pada saat itu pergi ke Sorong ya, pergi ke Sorong untuk mendengarkan sebuah tuntutan JPU atau Jaksa Penuntut Umum terhadap seorang ibu dan selingkuhannya, maaf ini, itu dengan dikuatkan oleh seorang anak menjadi saksi melihat kejadian itu. Karena kejadian itu adalah sebuah peristiwa yang selalu tidak dianggap sebagai bisa sebagai bukti, walaupun Polres Sorong itu sudah menetapkan tersangka, tetapi karena belum ada saksi yang cukup ya, ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak bisa ditahan. Nah, akhirnya di take over oleh Polda Papua Barat di Manokwari. Akhirnya tersangka itu bisa ditahan dengan tuduhan naik ya, menjadi pasal 340 kita undang-undang pidana dengan ancaman hukuman mati gitu ya, antara 20 seumur hidup dan hukuman mati. Memang sangat menyedihkan, tetapi harus kita kerjakan begitu. Nah, akhirnya ditetapkanlah dalam tuntutan itu ibunya dan selingkuhannya dengan hukuman seumur hidup. Waduh, gaduh lah itu, informasi itu kemana-mana. Nah, keesokan harinya selama 3 hari di sana saya kembali ke Jakarta, langsung ke Jambi ya. Sahabat-sahabat peduli anak, saya kira tahu ya peristiwa ini. Itu seorang anak yang viral, anak pintar, anak SMP yang mengkritik wali kota ya Ros ya, karena rumah neneknya itu hampir remuk, hampir roboh karena ada industri yang ada pembangunan bolak-balik di sana. Nah, rumah itu seolah-olah menjadi roboh. Saya datang ke sana dan ketemu juga dengan Kapolda Jambi, ketemu dengan Gubernur Jambi dan sahabat-sahabat saya Komnas Perlindungan Anak di Provinsi Jambi dan anak-anak dan keluarga itu. Nah, setelah itu saya kembali ke Jakarta, langsung ke Lampung. Ya, ada acara Kajari menyelenggarakan
dan salah satu pesantren terkenal di sana Karena banyak kasus incest di sana. karena banyak kasus-kasus incest yang dilakukan oleh orang tua, paman, dan keluarga terdekat sahabatku kepada korban. Nah itu di Lampung. Setelah ke Lampung, saya dijadwalkan lagi ke daerah Kabupaten Toba untuk memberikan penghargaan kepada kerja keras Kapolres Toba dan Satreskrim yang mengungkap kasus di sana. Satreskrim. Satreskrim ya kalau nggak salah. Wah sampai lupa lagi ya. Habis itu Nah, kemana? ke Batu Simalungun karena di situ membunuh Oh iya, seorang anak. iya sahabatku peduli anak, ada seorang anak menjadi korban pembantaian bersama dengan ibunya. Karena dia melihat si pembunuh terhadap anak ibunya ya. Terus anaknya jadi dibantai. Sudah ditangkap, diproses ya di sana. Sekaligus kita di sana itu ada peresmian PAUD ya, untuk berkebutuhan khusus. Nah, sambung lagi dari sana ke Tobasa ya. Bukannya sudah istirahat di Jakarta. Lalu habis itu saya menghadiri perayaan Hari Anak Nasional 23 Juli 2023 di Semarang untuk bertemu dengan ribuan anak-anak yang berkumpul di sana, yang leading sektornya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dibuka oleh Bapak Wakil Presiden. Nah saya sempat bertatap muka dengan beliau, tetapi memang saya nggak terus karena kondisi saya sudah mulai terasa di situ ya. Sudah mulai terasa, lalu saya kemudian mendampingi Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai keynote speaker ya di Universitas Momen Chen AKBP Pematang Siantar. Saya sempat di situ bersama dengan beliau dan saya sebagai narasumber bersama sahabat saya staf presiden KSB di Jakarta, lalu kemudian Kapolda Sumatera Utara diwakili oleh Direskrimum ya Polda di sana, dan acara dibuka oleh mewakili Eponus AKBP ya kalau orang Batak AKBP Nambuluni katanya yang besar karena memang itu setara ya lebih besar, lebih tua dari lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia. Nah setelah itu saya berencana pulang tanggal berapa Ros? Lupa saya ya, 28 Juli ya, tapi sebelum pulang saya masih diagendakan bertemu dengan anak-anak Hari Anak Nasional di mana di Sergei Sedang Berdagai yang diorganisir oleh Polres Sedang Berdagai. Pulang dari sana ya, langsung besoknya kembali ke Jakarta. Nah tanggal 28 itu kembali ke Jakarta nanti jam 3 pesawatnya, tapi dalam pesawat itu sudah mulai menggigil, panas gitu, sudah nggak bisa lagi mau BAB sama BAK, tertahan. Saya paksakan karena namanya gua kebelet ya, sakit rasanya. Akhirnya istri saya nggak kuat karena ya inilah istri saya itu berat badan saya. Nggak mungkin ditopang dia sendiri. Ada anak muda penumpang pesawat itu
menolong saya ke toilet yang biasanya nggak bisa digunakan. Nah, masuk ke toilet nggak bisa ternyata, buang air kecil ya, air seni. Langsung saya balik lagi ke tempat duduk, sudah tambah nggak kuat. Sudah sampai ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta saya dibopong, ya, sampai ke terminal saya sudah kursi roda, dan langsung saya dibawa ke rumah sakit ini untuk mendapat perawatan. Itulah sampai hari ini. Dan inilah sampai hari ini, tapi sudah sehat. Saya sudah bisa sangat kritis istilahnya. Krisis. Melewati masa krisis. Iya. Waktu di ICU. Puji Tuhan sekarang sudah dirawat inap. Terus kami sudah mulai terapi, berdiri dan sebagainya. Dan itulah sebenarnya kronologi. Dan tapi ya itulah kerjaan kita, karena kita adalah sahabat anak Indonesia yang senantiasa harus hadir di tempat itu. Tapi itu kalau lihat kronologinya memang sungguh sangat padat ya. Nah, sekarang mau istirahat dulu karena saya sudah sembuh dan harus istirahat dan meninggalkan aktivitas-aktivitas yang melelahkan. Dan saya saat ini sedang belajar terus semangat dan sebagainya. Itu sih kronologinya, sahabat-sahabatku. Nampaknya ya malu juga sih mau cerita ini, karena ya memang ya sebagai tugas kita. Tapi sekali lagi terima kasih atas doa khususnya anak Indonesia dan sahabat-sahabat saya di Komnas Perlindungan Anak, ya, seperti apa yang harapan kita semua dan sebagainya. Sekali lagi salam anak terlindungi, Indonesia maju.